Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur mendukung sepenuhnya perjuangan kelompok kerja Pokja Celah Timor atas hak dan kepentingan masyarakat Timor Barat. Kendati perjanjian kerjasama Celah Timur yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan Australia dinilai sejumlah kalangan telah berakhir dengan berdirinya negara Timor Leste, namun pemerintah Nusa Tenggara Timur tetap menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut. Karena secara ekonomis, geografis, dan sosial budaya, persoalan Celah Timur untuk jangka panjang dapat berdampak terhadap masyarakat di Timor Barat. Menurut anggota Pokja Celah Timur dan Pulau Pasir Mel Adu, masyarakat Timor Barat mempunyai hak atas Celah Timur bila dilihat dari pendekatan hukum internasional maupun pendekatan geologi. Namun karena pendekatan politis lebih dominan, maka pemerintah pusat mengabaikan aspek ekonomis. Karena itu dalam waktu dekat Pokja Celah Timur akan melakukan seminar internasional seputar masalah Celah Timur yang melibatkan para pakar dari luar negeri. Pertama, penelitian untuk referensi yang lebih matang. Menggali data-data. Jadi ada penelitian yang lebih mendalam. Kedua, dia menggalang opini internasional lewat seminar internasional. Nah, dia menggalang opini internasional lewat seminar internasional. Dia lakukan itu. Dan tentu karena ini sudah menjadi satu keputusan politik kita semua, eksekutif dan DPR, ya saya sebagai anggota DPR saya dukung, saya support. Kita harus melihat dulu sejauh mana kinerja dan kemampuan dia bekerja. Mel Adu juga optimis dengan digalangnya opini internasional, hak dan kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur atas Celah Timur dapat diperhatikan. Beri anak Anda semua nutrisi yang penting bagi pertumbuhannya. Beri ia susu bendera kental manis full cream. Saudara, ketika Timor Timur masih merupakan bagian dari Indonesia, Celah Timor dianggap merupakan potensi masa depan Timor Timur dan Timor Barat. Tetapi persoalannya bagaimana sekarang? Dan untuk itu kami mengundang ke studio TVRI Kupang Ketua Kelompok Kerja Celah Timor, Bapak Ferdi Tanone. Baik, selamat sore Pak Ferdi. Selamat sore. Ya, Timor Gap pernah menjadi katakanlah andalan kita untuk masa depan. Ketika itu Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia. Tetapi setelah Timor Timur menjadi negara sendiri, Timor Leste, ada kesan seolah-olah kita ingin melupakan Timor Gap. Ya. Sebenarnya bagaimana posisi Timor Barat dalam persoalan Celah Timor ini? Jadi posisi Timor Barat dalam Celah Timor ini menurut kelompok kerja ini yang telah bekerja berapa waktu, tetap masih sama seperti Timor Timur, belum menjadi satu negara sendiri seperti saat ini. Ya. Jadi masyarakat Timor Barat, NTT tetap masih punya hak dan kepentingan di Celah Timor. Ya, tetapi kita tahu bersama sudah ada perjanjian kerjasama Celah Timor antara pemerintah Indonesia dan Australia yang dalam kondisi sekarang nampaknya kurang menguntungkan Indonesia, Timor Barat khususnya. Nah, bagaimana dengan perjanjian ini? Benar, jadi pada tanggal 1 Juni 2000, Departemen Luar Negeri telah membuat apa yang dinamakan pertukaran nota diplomatik dengan Deplu Australia yang menyatakan bahwa hak Indonesia atas Celah Timor tidak ada lagi. Ya. Seperti itu. Dan menurut kelompok kerja Celah Timor ini bahwa apa yang dibuat itu tidak sah. Ya. Nah, disitulah persoalannya. Bukankah untuk urusan luar negeri ada Menteri Luar Negeri? Dalam arti sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh Pokja Celah Timor ini untuk memperjuangkan hak Timor Barat, masyarakat Timor Barat atas Celah Timor? Jadi yang sudah kami sampaikan kepada Deplu bahwa memang benar urusan luar negeri adalah urusan Departemen Luar Negeri. Dan kelompok kerja ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat NTT khususnya Timor Barat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang berbagai kejanggalan-kejanggalan ditemukan oleh kelompok kerja ini. Ya, ya. Nah, dari perjuangan yang sudah dilakukan oleh kelompok kerja Celah Timor selama ini, Pak Ferdi, apa yang sudah diperoleh? Adakah langkah kemajuan? Adakah harapan gitu? Ada harapan. Satu hal yang kami pastikan di sini bahwa
masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Timur Barat, Rotendao dan Alor, jelas mempunyai kepentingan yang jauh lebih besar daripada Australia di Timur Timur. Iya, iya. Nah, perlukah ada semacam perundingan ulang begitu antara pemerintah Indonesia dan Australia mengenai celah Timor ini? Itu yang kami harapkan, dan pada kesempatan ini juga kami ingin sampaikan bahwa Pak Menteri Wirayuda pernah katakan bahwa untuk membicarakan kembali celah Timor masih memungkinkan untuk dibicarakan bersama dengan Australia dan Timor Leste. Ya. Nah, persoalannya sekarang inisiatif dari pihak mana agar perundingan itu bisa terjalin? Karena ada kecenderungan bahwa perjanjian yang lalu itu menguntungkan Australia sehingga Australia akan enggan untuk melakukan perundingan ulang. Betul, itu seperti itu. Namun kami lihat bahwa Departemen Luar Negeri RI punya satu keinginan untuk bertemu dengan kelompok kerja ini untuk membicarakan hal-hal lebih intensif. Ya. Nah, untuk itu apa yang bisa kita lakukan, baik masyarakat Timor Barat maupun kelompok kerja celah Timor ini, agar kita bisa memperoleh hak-hak yang katakanlah diabaikan dalam perjanjian celah Timor yang sudah ditandatangani itu? Yang kita buat sekarang ini sudah jelas bahwa kelompok kerja ini telah dibentuk oleh satu rapat paripurna DPRD Provinsi, yang berarti adalah keinginan rakyat Nusa Tenggara Timur. Ya. Sehingga ini adalah suara rakyat yang kami ingin sampaikan kepada Jakarta, bahwa selain hak itu kita punya kepentingan. Contoh kepentingan apa di sini supaya kita semua jelas bahwa kepentingan itu yang paling pertama sangat universal, itu menyangkut tentang pencemaran terhadap lingkungan. Dan eksploitasi besar-besaran telah terjadi di celah Timor itu, sekarang telah terjadi pencemaran di lingkungan Laut Timor. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita bicarakan sebelum kita bicara tentang hak. Dari perjuangan yang dilakukan selama ini oleh kelompok kerja celah Timor, menurut Pak Ferdi selaku ketua kelompok kerja, bagaimana prospek kita masyarakat Timor Barat dalam kaitan dengan hak-hak di celah Timor ini? Prospek kita ini jelas ada. Sebagaimana kami katakan tadi bahwa bila berbicara tentang kepentingan, paling pertama kita punya kepentingan di sana, Pak. Kami bisa memberikan contoh seperti ini, Pak. Pencemaran terhadap lingkungan ini adalah satu hal yang sangat universal. Contoh tahun 89 terjadi ledakan satu kapal tanker, super tanker di Laut Alaska, Amerika Serikat. Super tanker ini berkapasitas 11 juta barel crude oil. Dan di tengah laut itu terbelahlah kapal ini, terjadi pencemaran lingkungan, Pak, yang luar biasa, luar biasa. Sehingga 3-4 bulan lalu kami membaca berita dari Amerika Serikat bahwa pengadilan federal Amerika Serikat telah menjatuhkan denda sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat kepada Exxon Valdez. Itu salah satu contoh. Nah, hal seperti ini bisa terjadi di Laut Timor. Siapa yang akan bertanggung jawab? Hal ini kita bicarakan, Pak. Kita tidak mau menjadi korban lagi untuk itu. Terus sementara dibangun pipa gas dari Bayu Undan yang paling dekat dengan Timor Barat ke kota Darwin, kurang lebih 550 km. Nah, bisa saja pipa gas ini terjadi satu ledakan seperti yang terjadi di Rusia pada tahun 1983 di Kominev. Ini terkenal sekali dan banyak orang yang terkena dampaknya kesehatan dan bahkan terbunuh. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita sama-sama melihat, dan marilah kita bicarakan secara baik dengan Jakarta. Nah, terlepas dari katakanlah keputusan Menteri Luar Negeri pada waktu lalu yang seolah-olah mengabaikan hak Timor Barat di celah Timor, Pak Ferdi yang punya relasi dengan Australia, apakah ada sinyal dari pihak pemerintah Australia untuk semacam membicarakan ulang celah Timor? Sedikit, tetapi dari pemerintahan Timor Timur, khususnya Pak Sanana Gusmao, secara tertulis menyampaikan kepada kami bahwa beliau bersedia untuk membicarakan hal itu. Karena begini, perjanjian celah Timor itu juga telah mengabaikan ketentuan internasional tentang Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Konvensi itu menyatakan seperti ini: bila batas dua negara kurang daripada 400 mil laut, maka yang dipakai adalah garis tengah. Nah, apa yang terjadi di perjanjian celah Timor pada waktu itu tahun 89, yang digunakan bukan seperti itu. Yang digunakan adalah yang digunakan adalah landas kontinen. Artinya yang digunakan adalah dengan menghitung dalamnya laut. Laut terdalam atau laut terdalam itu yang dipakai, Pak. Nah, kalau kita melihat dari sisi ketetapan zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, maka siapa yang paling berhak dalam hal ini? Timor Timur dan Timor Barat, Pak. Berimbang, berimbang, Pak. Jadi kalau seandainya kita pakai garis tengah, maka jelas 85% daripada kekayaan di Laut Timor itu akan
jatuh kepada Timur Timur dan Timur Barat. Australia hanya mendapat 15%, Pak. Iya. Kalau pakai garis tengah, Pak, berdasarkan konvensi PBB. Ya, baik. Ada satu hal juga yang menarik dalam hubungan Indonesia dan Australia, yaitu adanya Pulau Pasir, gitu Pak ya. Pulau Pasir ini sering menjadi kerikil dalam hubungan Indonesia dan Australia. Nah, ini juga menjadi katakanlah beban kerja dari kelompok kerja Celah Timur. Sejauh ini bagaimana langkah-langkah kemajuan dalam pembicaraan mengenai Pulau Pasir, Pak? Ya, memang menyangkut Pulau Pasir kami perlu katakan bahwa sebenarnya baru pada tahun 1997 mantan Menlu Ali Alatas menandatanganinya secara resmi dan mengakui bahwa itu adalah bagian daripada Australia. Sebelum 1997 hanya berdasarkan kepada MOU saja, MOU yang mengatur tentang fishing rights atau mengatur tentang nelayan-nelayan yang masuk dan keluar di Pulau Pasir seperti itu. Nah, dari perjuangan ini yang terakhir Pak Ferdi, apakah ada peluang untuk kita memperoleh hak atas Pulau Pasir itu sebagai milik gitu? Dari latar belakang sejarah barangkali? Dari latar belakang sejarah, jelas kami masih mengkajinya. Itu jelas ada pada kami bahwa yang paling pertama menemukan gugusan Pulau Pasir itu adalah orang Indonesia. Iya. Oke, dengan demikian ada peluang untuk kita memperoleh hak atas Pulau Pasir. Ada peluang dan kita perlu sampaikan kepada Jakarta bahwa yang kita inginkan bahwa ketentuan-ketentuan internasional tentang CTE 200 mil laut itu harus diberlakukan secara utuh di Laut Timur. Iya, oke. Baik Pak Ferdi, terima kasih. Mudah-mudahan membuka pemahaman kita bagaimana hak masyarakat Timor Barat atas Celah Timor dan Pulau Pasir. Terima kasih atas kehadiran di studio TVRI.